This maze is so hard. They did so narrow at the bottom. Saudara sekalian, kita langsung saja kepada pokok pembahasan. Karena ini pertanyaan yang sangat menyudutkan saudara-saudara sekalian dari kelompok umat Islam. Bagus suaranya ya, puji Tuhan, haleluya kalau bagus suaranya. Siapa yang mencabut nyawanya Tuhan Yesus? Itu malah saya menganggapnya sebagai pertanyaan, ya pertanyaan bodoh sekali itu orang. Ya, siapa yang mencabut nyawanya Tuhan Yesus waktu disalib? Sudah ada jawabannya di situ. Di kalimat itu, siapa yang mencabut nyawanya Tuhan Yesus sewaktu disalib? Ya, kalau Anda perhatikan di kalimat pertanyaannya itu, sudah ada jawabannya di situ. Ya Tuhan, karena dia Tuhan, dia mampu. Waduh, itu orang Islam itu. Ya, keterlaluan keterlaluan IQ-nya di bawah 100. Ya, IQ-nya itu saudara-saudara orang Islam yang bertanya siapa yang mencabut nyawanya Tuhan Yesus waktu disalib. IQ-nya itu betul-betul di bawah 100. Kalau Tuhan itu, ya dia kuasa, dia mampu mengeluarkan nyawanya. Itulah sebabnya dia Tuhan. Sedangkan orang yang sudah mati 3 hari, sudah dikubur 3 hari, mampu dimasukkan kembali nyawanya. Ya, apalagi kalau cuma mencabut nyawa. Aduh. Saudara-saudara sekalian, itu sebenarnya ada perbandingannya kalau di dalam ajaran Hindu. Ya, kalau di dalam ajaran Hindu itu Resi Bhisma itu juga mampu kapan dia mau mencabut nyawanya, terserah dia. Jadi dia dikaruniai oleh Sri Krishna sebagai perwujudan dari Wisnu, itu untuk mencabut nyawanya sendiri. Dia memilih kapan dia mau meninggal. Itu kalau Resi Bhisma, putra Gangga. Saudara-saudara sekalian, itu pertanyaan seperti itu memperlihatkan karena dilarang mengatakan bodoh ya. Saudara-saudara sekalian, karena ada peringatan yang masuk kepada saya oleh YouTube supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Tapi apakah bodoh itu masih termasuk kalimat yang tidak sopan? Ya. Iya, memperlihatkan ketidakcerdasannya orang-orang Islam itu. Siapa yang mencabut nyawanya Tuhan Yesus waktu disalib? Dia mampu mengeluarkannya. Kalau cuma nyawa mau dikeluarkan, ini Tuhan mampu tuh. Itulah sebabnya dia Tuhan. Yang namanya Tuhan itu adalah penguasa, kuasa. Ya, dia penguasa. Bahkan dia mampu mengatur bicaranya orang sebelum terjadi. Ya Rasul Simon, kalau saya tidak salah ya, Simon, muridnya itu Simon. Itu kan diatur dia punya pembicaraannya. Nanti kau menyangkal saya selama 3 hari, 3 kali. Coba, belum terjadi, sudah diatur pembicaranya itu Simon itu diatur pembicaranya. Bahwa nanti kau menyangkal saya sampai ayam berkokok, menyangkal 3 kali sampai ayam berkokok. Bayangkan. Bicaranya orang mampu diatur bahwa nanti kau
Itu pantas tidak bisa menerima hadiah Nobel itu orang Islam yang bertanya seperti itu. Ya dan memang saudara-saudara sekalian, kalau dilihat dari ajaran Nabi, ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya seperti yang saya terangkan baru-baru ini, bahwa kalau ada gejala-gejala alam, ya diajak umat itu salat, bukan diajak untuk mengamati. Gerhana matahari diajak salat. Ini bukan ngeyel ya, bukan ngeyel ini, tapi ini betul-betul fakta saudara-saudara sekalian. Ya, fakta itu. Jadi kepada saudara-saudara kita yang muslim, cobalah kau berpikir bahwa di dalam pertanyaanmu saja itu sudah ada jawabannya di situ. Karena Yesus itu Tuhan, Dia penguasa, segala kuasa telah diberikan kepadanya. Kuasa untuk mencabut nyawa, mengeluarkan nyawa. Di Pulau Jawa saja ada itu ilmu mengeluarkan sukma. Ada itu ilmu mengeluarkan sukma, mengeluarkan jiwa. Ya orang Islam itu bertanya, di Pulau Jawa saja ada ilmu mengeluarkan sukma, ilmu mengeluarkan nyawa. Bisa itu. Dia bertanya, siapa yang mencabutnya? Ya bukan ada malaikat mencabut nyawanya. Malaikat saja diperintah oleh Tuhan Yesus. Saya saking luar biasa itu orang Islam yang bertanya seperti itu. Saya temukan itu saudara-saudara sekalian. Ya kemarin tadi malam itu juga saya berdiskusi dengan Nandar, ya, dengan teman-temannya. Saya dikeroyok jadi kadang-kadang saya kurang konsentrasi karena belum selesai dijawab, maju lagi yang satu, 3 lawan 1, saya dikeroyok. Aduh. Tadi malam itu saudara-saudara sekalian, saya masuk di channelnya Nandar. Saya dikeroyok. Saya sampai lupa ada ayat yang berbunyi pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Waduh. Bagaimana belum selesai menjawab? Masuk lagi satu orang menyerang. Saudara-saudara sekalian, jadi Tuhan Yesus itu mampu mencabut nyawanya dan mampu mengambil kembali nyawanya. Saya heran kalau ini kan sudah banyak pendeta menyampaikan itu, kenapa orang Islam itu tidak paham-paham juga. Saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya kita banyak membaca, banyak berpikir. Ya saya kembali lagi menemukan di channelnya itu Nandar, saya kembali tanyakan itu. Tapi sepertinya Nandar mengelak ya. Saya tanya itu Nandar, kau pelajari itu teologi di dalam Islam? Ya dia kayak tidak mau menjawab. Ini satu lagi yang saya temukan itu mengkritik teologi Kristen, tetapi teologi Islam dia tidak tahu. Jadi ada lagi tambahannya. Yang pernah saya katakan itu mengkritik Alkitab, tidak tahu Al-Quran. Ada lagi tambahannya, mengkritik teologi Kristen, di teologi Islam saja dia tidak tahu. Pak, saya tanya itu Nandar tadi malam itu, Nandar kau paham itu teologi Islam? Dia tidak bisa menjelaskan. Selalu minta dalil. Mana dalilnya itu di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa firman Allah itu hidup? Saya sudah jelaskan bahwa Tuhan sewaktu Tuhan Yesus itu hidup di dunia ini, jadi apa yang keluar dari mulutnya itulah firman Allah.
tidak perlu lagi Jibril turun ke Tuhan Yesus. Kalau Nabi Muhammad, ya masih diperlukan Jibril untuk menyampaikan bahwa dikasih tahu itu Nabi Muhammad. Sudah terang benderang penjelasan saya, belum juga dia paham-paham. Atau sengaja tidak mau paham, tidak mau terima. Itu saya. Iya, saudara-saudara sekalian. Ya, termasuk dia mempersoalkan apa itu mati. Ya mati itu, kalau mati itu hanya roh dari jasad, itulah namanya mati. Tetapi rohnya Tuhan Yesus itu tidak pernah mati. Tidak pernah mati, itu yang namanya roh Allah, rohnya Tuhan Yesus. Tidak pernah mati, saudara-saudara sekalian. Ya, hanya keluar dari jasad itu. Jadi Tuhan Yesus itu hakikatnya tidak pernah mati. Itu orang Islam selalu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus mati. Dia juga tidak tahu menghayati itu yang namanya mati. Apa itu mati? Mati itu keluarnya roh dari jasad. Sudah dijelaskan seperti itu, masih juga belum mengerti. Jadi sekali lagi saudaraku, yang mati itu, yang meninggal itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk kategori meninggal karena setelah rohnya keluar tidak kembali lagi ke jasad. Berbeda sekali dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kembali ke jasad hari ketiga, kemudian jasad baru itu naik ke langit. Jasad dengan roh naik ke langit. Jasad dengan roh nanti datang lagi. Itu Nandar itu bagus diketok kepalanya dengan Alkitab. Itu tebal sekali Alkitab yang di rumah. Masih mempersoalkan apakah Yesus itu Tuhan. Wah, sampai kapan itu orang seperti itu dikasih penjelasan bahwa Yesus itu Tuhan, penguasa segala kuasa telah diberikan kepadanya. Boleh disebut boleh disebut Allah, boleh disebut Bapa, boleh disebut dia mereka orang-orang Islam itu kebanyakan juga tidak tahu sebutan dengan nama. Sudah sampai bosan saya menyatakan bahwa kepada orang-orang Islam itu sebutan dengan nama, bedakan itu sebutan dengan nama. Masih juga belum paham. Saudara-saudara sekalian, dan saya juga masuk di channelnya Pak Emen, itu menjelaskan prediksi saya bahwa umat Islam itu akan berkurang, ya, akan berkurang itu karena ya ini perbandingannya saudara-saudara begini. Misalnya ada bait Allah, mana itu ya, perbandingan yang bagus. Ada bait Allah, ada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada Tuhan Yesus. Jadi ada tiga di sini. Ada Ka'bah, ada Nabi Muhammad, ya, ada Ka'bah, ada Nabi Muhammad, ada Tuhan Yesus. Berdiri berdampingan di situ. Berdiri berdampingan di situ. Ya. Siapa yang Anda mau sembah? Siapa yang mau Anda hormati? Ya, karena kalau sembah itu disembah, kalau kelihatan ini namanya penyembahan preskuneo, penyembahan secara simbol, ya, untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada Bapa. Siapa yang paling relatif paling pantas untuk disembah? Ya, ini batu, susunan batu, Ka'bah. Ini manusia. Ya, ini manusia, saudara-saudara, Nabi Muhammad. Tapi ini Tuhan Yesus.
Dia manusia ya, dia bukan manusia juga ya. Kenapa dia manusia? Karena Alkitab menulis dia datang sebagai manusia. Kenapa dia bukan manusia? Karena dia bukan hasil hubungan suami istri. Jadi dia manusia dan bukan manusia. Nah, ini. Sekarang yang paling unik ini. Jadi kalau kita hormat atau menyembah atau berlutut, ya karena kalau bersujud mungkin bagi orang Kristen enggak ya, tapi kalau bagi orang Islam kan dia sujud kepada batu, kepada Ka'bah, rumah Tuhan. Lebih layak kita sujud atau sujud kepada Tuhan Yesus itu. Karena mempunyai kelebihan dibanding dengan Nabi Muhammad SAW, dibanding lebih-lebih lagi dibanding dengan bait Allah, rumahnya Tuhan, yang dianggap rumahnya Tuhan, rumahnya Allah. Rumah Allah ini oleh penyembah berhala disebut juga Allah. Allah yang punya rumah ini. Di pikirannya itu orang Arab, penyembah berhala. Rumah bait Allah ini, baitullah ini rumahnya Allah. Kalau ditanya di mereka itu, ya, siapa yang punya rumah itu? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Itu kalau ditanya orang penyembah berhala itu tertulis dalam Al-Quran. Jadi Allah yang dipahami oleh penyembah berhala sama dengan Allah yang dipahami oleh Nabi Muhammad. Ini rumahnya Allah. Yang Nabi Muhammad SAW kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Orang penyembah berhala ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Sama Allah. Sama Allah. Ya saudara-saudara sekalian, jadi kalau seperti yang saya sampaikan tadi malam itu di Emen, di channelnya Emen itu, Pak Emen, ya. Itu kalau umat Islam itu bertambah kecerdasannya sedikit, banyak yang bisa beralih ke menyembah Tuhan Yesus. Ya. Menyembah Tuhan Yesus untuk sampai kepada Bapa. Menyembah Bapa, tidak sembarangan. Itu orang istimewa kalau langsung menyembah Bapa. Ya, orang yang menyembah Bapa itu orang istimewa, saudara. Orang yang paham betul permasalahan ketuhanan ini, yang bisa langsung menyembah kepada Bapa. Ya. Menyembah kepada Tuhan Yesus itu sudah kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mengakui Anda sebagai pengikutnya, ya selamat. Kalau Anda diselamatkan oleh, dikatakan nanti di hari perhitungan itu, pengadilan itu, kamu selamat, ya tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah dengan Bapa. Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, satu kehendaknya, satu kuasaannya, bukan satu bodinya. Bukan satu bodi. Tidak boleh dikatakan Bapa ini bodi karena dia roh, beliau ini roh. Boleh di dalam, boleh di luar. Jadi di dalam Tuhan Yesus ada Bapa, di luarnya juga ada, berarti bukan bodi. Jadi tidak bisa dikatakan persona bahwa Allah itu Allah itu pribadi, tidak boleh. Bapa itu pribadi. Bapa itu pribadi. Tidak boleh dikatakan Bapa itu pribadi. Yang pribadi itu Tuhan Yesus. Ya. Nah, ini saya salah tunjuk tadi. Ini Nabi Muhammad. Ini bait Allah ya. Ini. Jadi di dalam Tuhan Yesus ini ada Bapa. Di luarnya Tuhan Yesus juga ada Bapa. Artinya Bapa itu bukan body, ya, bukan body, dan bukan pribadi. Ya, jangan selalu pribadi, tiga pribadi yang berbeda dalam satu hakikat.
Itu tidak benar. 3 hipostasis, 3 masalah pokok yang mau dijelaskan. Itu maksudnya, Bapak itu bukan anak. Itu juga termasuk saya bicarakan dengan Nandar itu. Karena selalu di pikirannya itu orang Islam itu, Bapak itu adalah anak itu. Ya sama dengan Wanas. Sama dengan Wanas itu, pikirannya orang Islam itu Wanas satu. Selalu mengandalkan tauhid, tauhid, tauhid. Selalu mengandalkan itu. Padahal tauhid itu ya satu. Ini juga tauhid. Ini tauhid. Ini tauhid. Satu saja Ibnu Kalam itu di dunia ini. Tauhid, saya juga tauhid. Iya saudara-saudara sekalian. Jadi saya kembali lagi kepada judul yang saya buat itu, siapa yang mencabut nyawanya Tuhan Yesus? Ya, dia sendiri yang mampu mengeluarkan nyawanya, mampu mengambil nyawanya kembali. Mudah-mudahan ada orang Islam yang menonton ini, supaya berkurang sedikit itu kebodohan. Aduh, sampai kapan kamu bodoh itu? Orang-orang Islam itu, berhentilah bertanya seperti itu, siapa yang mencabut nyawa. Kalau kau bertanya seperti itu, memperlihatkan kebodohan. Kau perlihatkan kebodohan luar biasa, kebodohan. Sebelum Tuhan Yesus disalib itu sudah membuktikan bahwa beliau mampu mengatur nyawanya orang, hidupnya orang. Simon, kau nanti menyangkali saya 3 kali sampai ayam berkokok. Jadi pembicaranya orang mampu diatur. Orang yang sudah dikubur 4 hari, orang yang sudah dikubur 4 hari dibangkitkan lagi. Oh, orang dikubur saja, sudah dikubur mampu dibangkitkan, apalagi kalau cuma mencabut nyawa. Itu andalannya umat Islam itu, malaikat pencabut nyawa. Tidak usah malaikat pencabut nyawa, kau ditembak langsung mati. Tidak perlu malaikat pencabut nyawa datang, ditembak kau langsung kabur tuh nyawamu. Kamu dibom pakai bom apa, bom atom, langsung kabur itu nyawamu. Tidak perlu lagi malaikat maut itu datang cabut. Aduh, langsung cabut sendiri. Kalau dikasih bom atom, aduh, la ilaha. Iya saudara-saudara sekalian, aduh, bagaimana mengajari orang Islam itu. Ya, saya lihat-lihat dulu. Saya lihat-lihat dulu lecetnya apakah ada. Ya, mana ini lecet. Apa ini? Nah, berapa kali menerangkan firman itu menjadi manusia dulu. Muslim renungkan Yesus Kristus, firman Allah. Katanya kalau turun mesti itu ada juga kimia saya, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi silakan saja Anda membahasnya. Nah, salam sadar bangsa Indonesia, sebaiknya bangsa Indonesia ini sadar-sadar kok sedikit. Cara ngajari orang yang getok kepalanya sampai lupa ingatan. Iya, saya kadang-kadang mau ketok itu kepalanya pakai Alkitab. Itu kan Alkitab yang dikirim sama saya, tebal sekali. Ya, saya sampai tidak mau
nggak tahu ngomong, bagaimana lagi ngomong. Ya, coba tanya si protes, apa dia tidak ada niat dapat hadiah Nobel. Nggak bermutu hati, hati minda terselubung Pak. Oh ya, begitulah saudara-saudara sekalian. Salah satu aspek, salah satu apa namanya, akibatnya, sebab akibat, konsekuensi, ya, konsekuensi ataupun hukum sebab akibat, memang demikianlah kodratnya, ya saudara-saudara sekalian, sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu yang menarik saya itu adalah merenungkan hadisnya beliau, yaitu mengenai hujan itu. Barang siapa yang mengatakan hujan itu bukan turun karena Allah, dia kafir. Bayangkan, masuk kategori hukum kafir. Itu hadis yang saya baca, saudara-saudara sekalian. Jadi memang tidak perlu berpikir bahwa hujan itu turun karena ada proses penguapan. Proses penguapan itu terjadi karena adanya panas. Ya, panas itu dari mana? Dari sinar matahari. Apa yang menguap? Air. Maka terjadilah, ada ditambah lagi dengan angin, di mana angin itu berasal dari daerah tekanan tinggi, ya, tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kenapa ada tekanan tinggi? Karena panas, ya. Dari tekanan tinggi itu timbul karena panas, terjadilah angin. Nah ini. Tapi kalau Nabi Muhammad mengajarkan, sudahlah, hujan itu turun karena Allah. Hujan turun karena Allah. Apalagi kalau gerhana, ya salah. Jadi menjadi hamba, saudara-saudara. Jadi kelompok Islam itu memang diperintahkan untuk menjadi hamba. Ya, Anda tahulah kalau hamba itu kan ya, seorang motor. Biarkan dulu motor. Hamba itu, saudara-saudara sekalian, jadi direnungkan juga masalah hamba itu, saudara-saudara sekalian, bahwa hamba itu memang kedudukannya seperti itulah, ya, seperti itulah. Coba bayangkan hamba-hamba pada masa zaman dulu, ada hamba, ada tuan. Ya, hamba itu ya memang kelompok orang-orang yang ya kurang cerdas, kelompok orang-orang yang kurang cerdas, saudara-saudara sekalian. Jadi itu juga harus direnungkan, ya, bahwa iya karena abudu, kepadamu lah kami menghambakan diri. Jadi memang meminta menjadi hamba, memposisikan diri sebagai hamba. Dan analoginya, perbandingannya zaman dulu maupun zaman sekarang, kalau misalnya pembantu rumah tangga, maaf ya kepada pembantu rumah tangga, atau jangan saya kasih analogi di situ. Analogi di zaman dulu itu antara raja, bukan saja raja, tuan tanah dengan hambanya kan jelas berbeda, saudara-saudara sekalian. Sedangkan di dalam Alkitab itu Tuhan Yesus mengatakan, jadilah sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna. Jadi diusahakan kita sebagai manusia ini semakin lama semakin harus menjadi sempurna. Bukan berarti kita harus menjadi Bapa, bukan begitu, ya. Atau ya tidak mungkin, kan mustahil itu menjadi sempurna, ya. Jadi menjadi merdeka juga dari hukum Taurat, dari belenggu hukum Taurat. Ya, saudara-saudara sekalian, karena ini sudah cukup 30 menit, ya terima kasih kepada
Ya, oh, ya, lo, pangalan, lo, Hai Sobat Nusantara, salam kenal di channel baru saya. Bantu like and subscribe ya. Makasih.